فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan pelajaran tafsir kita. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-40 dan 41 dari surat Al-A'raf. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong darinya, tidak mau tunduk dengannya. La tufattahu lahum abwabus sama, maka tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Tidak dibukakan pintu langit untuk naiknya amalan mereka, tidak pula untuk doanya mereka, dan tidak pula untuk arwahnya mereka. Yang ini makna la tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibukakan pintu langit untuk naiknya amalan mereka, tidak pula doa mereka, dan tidak pula arwah mereka. Sebagaimana dalam dalil-dalil yang lain yang menjelaskan bahwasanya amal saleh dan doa seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan diangkat ke atas langit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ilaihi yas'udu al-kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'u. Naik kepada Allah Subhanahu wa taala ucapan-ucapan yang baik dan juga amal saleh itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan sombong darinya, maka kata Allah, Allah tidak bukakan pintu langit sehingga amal mereka tidak naik, dan juga doa mereka tidak naik, dan juga arwah mereka juga nanti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikembalikan ke bumi. Sebagaimana hadis yang panjang, hadis Bara' tentang keadaan ruh setelah diwafatkan. Maka dia dinaikkan ke atas, kemudian karena ini adalah jiwa yang jelek, maka tidak diterima oleh malaikat langit. Nah, sehingga ini maknanya dan hukuman dari perbuatan mereka. Langit tidak dibukakan pintunya untuk mereka. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat,
sampai unta itu bisa masuk ke dalam lubang jarum. Ini adalah gambaran dari suatu perkara yang mustahil. Artinya mereka mustahil masuk ke dalam surga. Seperti mustahilnya unta masuk ke dalam lubang jarum. Unta di antara hewan yang paling besar. Dan lubang jarum ini adalah salah satu yang paling kecil. Ini mustahil unta itu bisa masuk ke dalam lubang jarum. Sebagaimana mustahilnya unta masuk ke dalam lubang jarum, begitulah mustahilnya mereka ini masuk ke dalam surga. Nggak akan. Sama mustahilnya seperti mustahilnya unta masuk ke dalam lubang jarum. Paham maknanya ya? Sehingga ini bukan syarat. Ini memang mustahil mereka masuk ke dalam surga. Wa kadzalika najzil mujrimin. Seperti itulah kami membalas orang-orang yang berbuat jahat. Berapa balasannya? Balasannya berapa? 2. Tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan dimasukkan ke dalam surga. La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah. Begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat jahat. Lahum min jahannama mihadun. Mereka akan mendapatkan mihad, ay firash, alas duduk, alas tidur dari jahannam, dari arah bawah. Mihad itu alas dari bawah. Bisa untuk duduk, bisa untuk tidur seperti ini. Ini namanya apa? Firash, mihad. Sesuatu yang dibentangkan. Mereka diberi oleh Allah mihad min jahannam, dari neraka jahannam. Wa min fawqihim ghawash, ay zilal. Dan dari arah atas mereka juga dinaungi dengan neraka juga. Sehingga dari berbagai arah. Dari bawah dikasih mihad, dari atas dikasih ghawash. Semuanya dari neraka. Bawah neraka, atas juga neraka. Ghawash itu naungan. Yang menaungi mereka yang dari atas. Atas neraka, bawah neraka. Wa kadzalika najzil zalimin. Begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat zalim. Mereka zalim terhadap ayat-ayat kami. Harusnya ayat-ayat kami itu dibenarkan, mereka mendustakan, kazzabu. Harusnya ayat-ayat kami itu seseorang itu tunduk kepadanya, mereka istakbaru anha. Makanya mereka dibilang zalim karena mereka tidak meletakkan ayat Allah sesuai dengan tempatnya. Harusnya ditaati, harusnya jangan merasa sombong darinya, mereka malah mendustakan dan sombong darinya. Wa kadzalika najzi az-zalimin. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, yukhbiru ta'ala. Ini belajar baca kitabnya itu ya kan, diperhatikan anak bacanya. Nanti lama-lama insyaallah kaidah-kaidah nahwunya itu tergambarkan oleh kalian. Oh ini dibaca kayak gini, oh dibaca gini. Paham ya? Diperhatikan ada kitabnya itu disimak anak bacanya itu gimana. Nanti kata-kata yang kayak gitu kan udah sering itu. Yukhbiru itu kan udah hampir tiap awal ayat kan kayak gitu ya. Jadi kan tanpa ada harokatnya pun kalian kalau ketemu kata kayak gitu udah bisa bacanya yukhbiru, bukan yakhbaru atau yakhburu, iya kan? Itu kan kayaknya udah setiap ayat, ya kan? Awal ayat selalu yukhbiru, iya kan? Yukhbiru sering. Nah, ini diperhatikan biar ingat banyak kata-kata yang udah sering biasa didengar, gitu. Yukhbiru ta'ala an iqabi man kadzdzaba bi ayatihi. Allah mengabarkan tentang hukuman iqab, tentang hukuman orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Falam yu'min biha, artinya maka dia tidak beriman dengan ayat-ayat itu, gitu. Biar pandai terjemahkan, pandai bacanya. Falam yu'min biha ma'annaha
ayatun bayyinatun. Padahal ayat-ayat itu adalah ayat-ayat yang jelas, bukan yang samar dikasih ayatnya, yang jelas. Wastakbara anha, dan dia merasa sombong darinya. Falam yangqat li ahkamiha, dan dia tidak mau tunduk kepada hukum-hukum ayat kami itu. Bal kadzdzaba, bahkan justru dia mendustakan. Wa tawalla annahum aisuna min kulli khair, dan dia berpaling, maksudnya mereka itu telah putus asa dari segala kebaikan. Fala tufattahu abwabus sama, maka tidak dibukakan, ini hukuman yang pertama, maka tidak dibukakan pintu-pintu langit li arwahihim idza matu, untuk arwah-arwah mereka jika nanti mereka mati. Nggak diterima oleh langit, nggak diangkat ke atas. Wasa'idat turidul uruj ilallah, dan arwah itu naik ingin menuju Allah Subhanahu wa taala. Uruj, sa'idat itu sama, naik. Arwah itu naik ke atas menuju Allah Subhanahu wa taala. Fatusta'dzan atau fatasta'dzin. Kemudian jiwa itu minta izin. Kan ada langitnya, nggak bisa langsung. Minta izin, fala yu'zanu laha. Tapi sayangnya tidak dikasih izin. Mau naik nggak dikasih izin. Kama lam tas'ud fid dunya ilal imani billah. Seperti dia tidak mau naik di dunia kepada keimanan kepada Allah. Ini iman kepada Allah kan di dunia tinggi kedudukannya. Dia nggak mau naik kepada keimanan kepada Allah. Maka balasannya juga sama. Mau naik pas sudah mati pun juga nggak dikasih. Kenapa? Pas masih hidup nggak mau naik menuju kepada keimanan. Maka balasannya ketika mati, mau naik pun juga nggak dikasih. Al jaza'u min jinsil amal. Persis. Apa yang dia buat di dunia ketika masih hidup, maka balasannya ketika mati pun juga sama. Pas masih hidup nggak mau naik ke arah keimanan kepada Allah, pas mati pun mau naik kepada Allah pun juga nggak diizinkan akhirnya. Wa ma'rifatihi wa mahabbatihi, tidak mau naik untuk mengenal Allah dan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika la tas'udu ba'dal maut, maka begitulah setelah mati roh itu juga tidak dinaikkan, enggak diangkat. Fa innal jazaa'a min jinsil amal, dikarenakan balasan itu sesuai dengan bentuk amalan. Enggak mau naik pas masih hidup, pas sudah mati pun juga enggak dikasih naik. Paham ya? Ini luar biasa tafsirnya nih. Kenapa kok dia dibalas dengan tidak dibukakan pintu langit? Kenapa kok nggak dikasih naik ke atas setelah mati? Karena pas masih hidupnya juga disuruh naik ke atas, nggak mau. Disuruh naik ke iman, mengenal Allah, mencintai Allah, nggak mau. Nah. Wa mafhumul ayat, dan yang bisa dipahami dari ayat ini berarti anna arwahal mu'minin, bahwasanya arwahnya orang-orang yang beriman, yang tidak mendustakan dan tidak sombong, al-munqadina li amrillah, yang tunduk kepada perintah Allah, al-musaddiqina bi ayatillah, dan yang membenarkan ayat-ayat Allah, berarti tufattahu laha abwabus sama. Berarti kalau untuk arwahnya orang yang beriman akan dibukakan pintu-pintu apa? Langit. Datang ke pintu langit, minta izin, dibukakan berarti. Kalau arwahnya arwah mukminin. Nah, ini kan mafhumnya. Kalau sama saja ya berarti nggak ada keistimewaannya dikhususkan tadi untuk orang-orang yang mendustakan. Tidak dibukakannya pintu langit. Ketika yang dikhususkan tidak dibukakan pintu langit adalah orang yang mendustakan, berarti yang nggak mendustakan akan dibukakan pintu langit. Nah, hatta ta'ruj ilallah, sampai naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasila ila haitsu aradallah minal alam al-alawi, sampai naik
ke tempat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam atas. Ya Allah yang tahu di mana tempatnya yang cocok sesuai dengan kadar amal solehnya, setinggi apa dia. Nah, watabtahija bil qurbi, dan dia senang, merasa gembira, merasa bangga, tabtahij, dengan kedekatan min rabbiha, merasa bangga dia dekat dengan Rabbnya. Apanya yang bangga ini? Arwahnya. Arwah yang beriman ini bangga dia karena dia berhasil menembus langit dan bisa dekat dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas-jelas semuanya ini menunjukkan bahwasanya Allah di atas langit. Berbeda dengan keyakinan orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan Allah itu di mana-mana atau Allah tidak dipertanyakan di mana. Nah, terang-terangan bahwasanya jiwanya orang yang beriman itu diangkat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia bangga dan senang dengan kedekatan dengan Rabb-nya. Walhazu biridwani, dan keberhasilan untuk mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu an ahlin nar, dan ucapan Allah tentang penghuni neraka. Wala yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai jamal itu bisa masuk. Wa huwal ba'ir al-ma'ruf, yaitu unta yang biasa selama ini dikenal. Jamal itu ba'ir. Enggak sama artinya, jamal dengan ba'ir itu artinya sama, unta. Fi samil khiyat, masuk ke dalam samil khiyat. Ai hatta yadkhulal ba'iru alladhi huwa min akbaril hayawanati jisman, sampai masuk unta yang mana dia salah satu dari hewan yang paling besar badannya. Fi kharqil ibrah, ke dalam lubang jarum. Kharq itu lubang, ibrah itu suntikan jarum, kan ada lubangnya ya untuk masukkan benang itu. Alladhi huwa min adyaqil asya, yang mana dia itu adalah sesuatu yang paling sempit. Hewan yang paling besar ingin dimasukkan ke dalam sesuatu yang paling sempit, ya mustahil. Fakadzalika al-mukadzibun wa hadza min babi ta'liqi syai'i bil muhal. Ini termasuk dalam bab menggantungkan sesuatu dengan yang mustahil. Menggantungkan masuk surganya mereka, orang-orang kafir ini, ke dalam surga dikaitkan, disyaratkan dengan sesuatu yang mustahil. Berarti perkaranya itu pun jelas mustahil. Paham ya? Nah, kenapa? Karena dikaitkan, disyaratkan dengan sesuatu yang mustahil. Mereka nggak akan masuk surga sampai, ini kan syaratnya. Nah, kalau ini bisa, maka itu bisa. Tapi ternyata ininya nggak bisa. Ini ternyata perkara yang mustahil. Maka ininya pun juga ikut jadi apa? Mustahil. Iya kan? Masyrutnya yang dipersyaratkannya jadi apa? Mustahil juga. Kenapa? Karena syaratnya mustahil bisa terpenuhi. Karena syaratnya mustahil bisa terpenuhi, maka yang dipersyaratkan juga mustahil bisa terjadi. Berarti nggak akan masuk surga. Kenapa? Syaratnya mustahil. Ini termasuk menggaitkan sesuatu dengan perkara yang mustahil. Sehingga maknanya fakama annahu muhalun dukhulul jamal fi samil khiyat, sebagaimana mustahilnya unta bisa masuk ke dalam lubang jarum, fakadzalikal mukadzibuna bi ayatillah, maka begitu juga keadaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Muhalun dukhuluhumul jannah, mustahil juga masuknya mereka ke dalam surga. Kenapa? Karena masuknya mereka ke dalam surga dipersyaratkan dengan sesuatu yang mustahil. Sehingga masuknya pun jadi ikut apa hukumnya? Mustahil juga. Gitu. Qala ta'ala, fakadzalikal mukadzibuna bi ayatillahi muhalun dukhuluhumul jannah. Qala ta'ala, innahu man yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, maka Allah telah mengharamkan atasnya surga,
wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya adalah neraka. Wa qala huna, sementara di sini Allah mengatakan wa kadzalika najzil mujrimin, begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat jahat, ai alladzina kasura ijramuhum, yang banyak kejahatannya. Washtadda tughyanuhum, dan telah parah tindakan mereka yang melampaui batas. Lahum min jahannama mihad, mereka mendapatkan mihad ay firash min tahtihim, mendapatkan alas dari bawah mereka, baik alas duduk ataukah alas tidur, pokoknya dari arah bawah. Mereka mendapatkan alas dari jahanam. Wa min fauqihim ghawash, dan dari atas mereka dapat ghawash ay zulal minal azabi taghsyahum, zulal naungan dari arah atas. Azabnya menaungi mereka dari atas yang meliputi mereka. Wa kadzalika najziz zalimin, begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat zalim, li anfusihim, kepada diri mereka, jazaan wifaqah, sebagai bentuk balasan yang sempurna. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid, dan tidaklah Rabbmu itu sekali-kali menzalimi siapa ini? Hamba-hambanya. Faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat ini, ayat yang ke-40 dan yang ke-41. Analis sama abwaba, bahwasanya langit itu memiliki pintu-pintu. Bahwasanya langit itu memiliki pintu-pintu. Ada pintunya. Mana? Wallahu a'lam di mana. Yang jelas ada pintunya. Faedah yang kedua, pintu langit tidak akan dibukakan untuk amalan dan arwah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Abwabus sama la tufattah li'a'mali wa arwahi al-mukadzibina bi ayatillah. Pintu-pintu langit tidak akan dibukakan untuk amalan dan arwah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Faedah yang berikutnya, dibukakannya pintu langit bagi amalan dan arwah orang-orang yang beriman. Berarti ini kan sebaliknya kayak tadi kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Akan dibukakannya pintu-pintu langit bagi amalan, untuk amalan dan arwah orang-orang yang beriman. Faedah yang berikutnya, mustahilnya orang-orang yang mendustakan ayat Allah untuk masuk ke dalam surga. Jangankan surga, langit saja pun apa ini? Tidak dibukakan. Mustahilnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah untuk masuk ke dalam surga. Tidak akan. Mustahilnya orang-orang yang mendustakan ayat Allah untuk masuk surga. Faedah yang berikutnya, at-tahdzir minat takdzib bi ayatillah wal istikbar anha. Ancaman dan peringatan dari mendustakan ayat-ayat Allah dan sombong darinya. Peringatan dan ancaman dari mendustakan ayat-ayat Allah dan sombong darinya. Karena itu akan menjadi sebab seseorang diharamkan mendapatkan surga. Faedah yang berikutnya, orang-orang yang mendustakan ayat Allah dan sombong darinya adalah para penjahat dan orang zalim. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan sombong darinya, minal mujrimin wa minal zalimin, adalah termasuk para penjahat dan orang-orang zalim. Tadi di ayat yang pertama Allah bilang wa kadzalika najzil mujrimin. Ayat yang kedua wa kadzalika najzi az-zalimin.
Berarti Allah katakan mereka ini orang mujrim dan orang zalim. Penjahat lagi zalim. Faedah yang berikutnya, ihatatu azabi jahannam bil mujrimin az-zalimin min fawqihim wa min tahtihim. Azab jahannam akan meliputi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dari arah atas dan dari arah bawah. Azab jahannam akan meliputi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dari arah atas dan dari arah bawah. Bawah dikasih mihad, atas dikasih ghawash, dikasih alas dan dikasih naungan berupa azab, sehingga dari berbagai arah. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini dua ayat, ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-41 tentang ancaman bagi orang-orang yang mendustakan dan sombong dari ayat-ayat Allah. Berapa hukumannya kata Allah? La tufattah lahum abwabus sama, tidak dibukakan pintu langit, wala yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga. Kemudian dikasih mihad min jahannam wa min fawqihim ghawash. Dan Allah vonis mereka sebagai mujrimun zalimun. Wallahu ta'ala a'lam. Tambahkan satu lagi faedahnya yang tadi disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan bentuk amalan. Balasan sesuai dengan bentuk amalan. Karena mereka tidak mau naik kepada Allah pas masih hidup, maka pas sudah mati pun juga balasannya tidak dikasih naik, sama bentuknya. Nggak mau naik, ya udah sekalian hukumannya tidak dikasih naik, sama. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Adapun ayat yang berikutnya, insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya, insyaallah ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah untuk pelajaran libur ya. Ini ada undangan ke Tanjung Merah. Ada yang makin. Ini sore pulang insyaallah.